warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Amalia Solihah. Saya dari mahasiswi Syarif Hidayatullah Jakarta semester 3 program komunikasi penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu komunikasi dan hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi massa. Keep on watching. Apa sih yang menyebabkan kajian komunikasi menjadi penting dalam kehidupan manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan? Komunikasi menjadi penting karena Fungsi yang bisa dirasakan oleh pelaku komunikasi tersebut. Nah, dengan komunikasi kita bisa menyampaikan pesan yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam benak hati kita kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi menjadi penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan karena dengan komunikasi ini kita bisa menginformasikan, kita bisa mendidik, kita bisa saling mempengaruhi satu sama lain, dan dengan komunikasi kita dapat saling berinteraksi dengan satu sama lain. apa sih definisi komunikasi itu? Komunikasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu communication, dengan kata dasarnya itu communicate. Nah, communicate ini bisa diartikan dengan memberitahukan atau menyampaikan, sedangkan communication ini bisa diartikan dengan hubungan, kabar, pemberitahuan, dan pengumuman. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak atau komunikator kepada pihak lain komunikan untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Komponen-komponen komunikasi salah satunya adalah Komponen dalam komunikasi, diantaranya yang pertama ada pengirim. Pengirim ini orang yang mengirimkan informasi atau maksud kepada pihak lain. Sedangkan yang kedua itu ada pesan. Pesan itu adalah isi atau maksud yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Yang ketiga itu ada saluran. Saluran ini adalah media atau bagaimana suatu pesan ini dapat disampaikan. Nah, contohnya saya berbicara di depan kamera, ini saya adalah pengirim. Yang kedua itu ada pesan. Pesan itu adalah isi. Nah, pembicaraan saya dari awal hingga akhir itu adalah pesan yang akan saya sampaikan. Nah, yang ketiga itu ada saluran. Saluran yang saya gunakan dalam hal ini yaitu dengan media elektronik, yaitu dengan menggunakan YouTube sebagai media perantara pada pihak lain. apa yang dimaksud dengan komunikasi massa? Komunikasi massa merupakan suatu proses komunikasi yang melukiskan bagaimana seorang komunikator menggunakan teknologi media massa guna menyebarluaskan pesannya melampaui jarak dan mempengaruhi halayak dengan jumlah yang banyak. Nah, bagaimana sih proses komunikasi massa? Proses komunikasi massa pertama yaitu itu melakukan distribusi dan penerimaan informasi yang skalanya besar. Yang kedua itu satu arah antara komunikator dengan komunikan. Yang ketiga, kalau ada interaktif biasanya ini sifatnya terbatas karena didominasi oleh komunikator. Dan yang ketiga itu prosesnya ini berlangsung secara asimetris sehingga komunikasi secara data dan sifatnya hanya sementara. Kemudian berlangsung berdasarkan hubungan-hubungan kebutuhan di masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan juga berdasarkan kepentingan masyarakat. komunikasi massa mempengaruhi terhadap individu. Di antaranya, Komunikasi massa terhadap individu yang pertama itu ada efek kognitif. Nah, efek kognitif ini disebabkan pesan yang disampaikan melalui komunikasi memberikan informasi baru bagi para penerimanya. Yang kedua itu ada efek afektif. Nah, efek afektif ini berkaitan dengan perasaan dan emosi seseorang. Contohnya perasaan kesal, marah, sedih, kayak gitu, atau hal yang berkaitan dengan perasaan. Contohnya ketika seorang ibu menonton sinetron Indosiar, ikut-ikut menangis karena terbawa alur ceritanya. Yang ketiga itu ada efek konatif. Nah, efek konatif ini berkaitan dengan perilaku dan tindakan. Nah, contohnya seorang pemuda yang menonton korban bencana alam di suatu daerah, muncullah rasa iba dan mewujudkan menolongnya dengan tindakan. Yang keempat itu adalah efek behavioral. Nah, efek behavioral ini berkaitan dengan komunikan yang terlibat dalam komunikasi massa. Contohnya ini seorang anak yang menonton berita tentang anak sekolah yang tawuran yang mengalami kecelakaan dan luka-luka parah karena kejadian tersebut.
Contoh komunikasi massa mempengaruhi kebudayaan di masyarakat, di mana seseorang yang terlibat dalam komunikasi massa menggunakan media massa menjadi salah satu alat untuk melakukan perubahan budaya di tengah masyarakat. Contohnya, budaya kebaratan atau westernisasi. Selain itu, karena komunikasi massa erat kaitannya dengan teknologi media massa, banyaknya penayangan sinetron-sinetron percintaan yang dibawa umur kemudian ditiru oleh anak-anak zaman sekarang. Nah, selain itu, komunikasi massa menyebabkan orang-orang banyak yang menyukai drama Korea karena informasi yang mudah dan cepat diperoleh. Ketika berbicara tentang media, yang tergambar adalah media dalam komunikasi massa sangat menentukan proses berhasil tidaknya pesan media itu disampaikan kepada halayak. Pada mulanya, media memiliki idealisme, yaitu memberikan informasi yang benar. Hanya saja, realitas sering mempunyai arah yang berlawanan. Bagaimana tanggapanmu? Melihat realitas bahwa media ini yang sering berlawanan dengan fakta, saya mempunyai anggapan bahwa hidup adalah sesuatu yang tidak bisa selalu kita bendung. Manusia selalu haus akan keuntungan, dimana kita tidak bisa mengontrol apa yang bisa ditayangkan oleh media, tapi kita bisa mengontrol apa yang akan kita masukkan, informasi apa yang kita dapatkan dari media tersebut. Artinya, ketika kita akan menerima informasi, kita tidak selalu semerta-merta langsung mengadopsi informasi tersebut, akan tetapi kita lebih kritis dalam menyikapi hal-hal yang diberitakan media. Kita lebih membaca dari sumber-sumber berita lain yang ada di media massa, seperti tidak hanya berpacu pada media penyiaran TV. Kita mencari informasi lebih detail di Instagram, di media YouTube, di media Twitter. Kita tidak bisa mengambil informasi dari satu pihak media saja gitu. Berikan ilustrasi dan contoh kasus partisipasi politik Partai Perindo menggunakan media untuk mengambil simpati masyarakat. Apa yang dimaksud dengan paradigma dalam ilmu komunikasi? Paradigma bisa diibaratkan sebagai sebuah jendela tempat orang melihat dunia luar, atau juga bisa diartikan sebagai asumsi dasar terhadap realitas, atau juga bisa diartikan sebagai cara pandang seseorang terhadap realitas, atau juga bisa diartikan sebagai gabungan hasil kajian-kajian. Nah, dalam ilmu komunikasi terdapat tiga level paradigma. Yang pertama itu ada level paradigma positivistik, yang kedua itu ada level paradigma konstruktivis, dan yang ketiga itu ada level paradigma kritis. Nah, yang pertama, level paradigma positivistik ini berjalan sesuai hukum alam. Ada realitas dan cenderung melupakan nilai-nilai. Nah, menurut orang-orang yang cara pandangnya ini positivistik ini, hanya dengan bertanya tapi sudah bisa dijadikan dasar metode penelitian atau eksperimen. Nah, sedangkan yang kedua itu ada paradigma konstruktivis. Nah, paradigma konstruktivis ini menyangkal pemikiran dan sudut pandang orang-orang positivistik. Nah, menurut orang-orang konstruktivis ini, realitas ini terjadi bisa disebabkan oleh faktor-faktor lain gitu loh. Nah, sehingga cara pandang orang-orang yang konstruktivis ini tidak bisa digeneralisasikan. Nah, sedangkan yang tiga itu ada paradigma kritis. Nah, paradigma kritis ini menyangkal apa yang disampaikan realitas ini bukan realita. Nah, orang-orang yang berpikiran atau bersudut pandang kritis ini mencampur adukkan nilai terhadap realitas, sehingga sebenarnya orang-orang yang berpikiran kritis ini sudah mempunyai ideologi sebelum dia pandang sesuatu. Seperti itu. Ilustrasi disertai contoh masing-masing kasus sesuai 3 level paradigma. Contoh kasus sesuai dengan cara pandang atau paradigma 3 level paradigma yang tadi, positivistik, konstruktivis, dan kritis. Nah, sesuai dengan contoh kasus vaksinisasi terhadap pasien corona. Nah, menurut orang-orang yang berpikir positivistik, langsung aja cobain ke manusia gitu.
langsung aja, kenapa nggak langsung aja ke manusia? Coba dia pengen tahu apa efeknya, coba dia langsung aja bertanya sama orang-orang yang udah divaksinasiin gitu loh. Nah, menurut orang-orang konstruktivis ini nggak bisa langsung kayak gitu, karena kita kan nggak tahu sesudah divaksinasikan manusia itu akan menimbulkan efek apa gitu. Apakah percobaan ini akan berjalan lancar gitu kan? Karena di level orang-orang yang berpikir konstruktivis ini cenderung lebih memperhatikan faktor-faktor lain dibanding adanya realitas yang terjadi. Nah, sedangkan orang-orang yang kritis berpikir bahwa vaksinasi ini emang bukan buat menyembuhkan pasien corona, tetapi untuk memperkuat atau mempertebal daya tahan tubuh kita, sehingga bisa jadi vaksinasi yang salah akan menjadikan kondisi tubuh manusia ini malah lebih menurun atau malah lebih drop gitu loh. Jadi intinya ketika tiga level paradigma ini mempunyai ciri dan kekhasannya masing-masing. Kalau misalkan paradigma positivistik ini langsung aja percobaannya, langsung bertanya, langsung tidak memperhatikan faktor-faktor lain. Sedangkan kalau misalkan paradigma konstruktivis ini mempertimbangi faktor-faktor lain, lebih memperhatikan etika, nilai. Sedangkan kalau orang-orang yang berparadigma kritis ini, dia sebelum dia membedah suatu sudah mempunyai idealisme tersendiri gitu. Jadi ketiga level paradigma ini mempunyai cirinya masing-masing. Dua teori dalam komunikasi massa. Pertama, determinisme teknologi. Determinisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang mengandung tentang seluruh kejadian yang terjadi di masa lalu, mempengaruhi apa yang ada di masa depan, dan seringkali hal tersebut datang atau mempengaruhi tanpa disadari oleh masyarakat. Sementara teknologi ini adalah segala sesuatu hal yang diciptakan oleh manusia dengan maksud dan tujuannya ini untuk mengurangi beban hidup dan lebih membantu manusia itu sendiri untuk menjalani kehidupannya. Sedangkan determinisme teknologi ini dapat diartikan sebagai sebuah hal yang terjadi di masa depan karena perkembangan dari teknologi yang ada zaman dahulu ke zaman yang lebih maju. Perkembangan tersebut memberikan dampak di kehidupan manusia dengan atau tanpa disadari telah memberikan sebuah pengaruh, baik itu cara pemikiran, budaya, maupun kehidupan di masyarakat. Nah, sejarah determinisme teknologi. Teori determinisme teknologi ini pertama kali dikemukakan oleh Marshall McLuhan di tahun 1962 melalui tulisannya yang berjudul The Gutenberg Galaxy: The Making of the Programming Man. Dengan pokok gagasan dari teori ini adalah bahwa kehidupan pola masyarakat manusia, khususnya aspek interaksi sosial di antara mereka, ditentukan oleh perkembangan dan jenis teknologi yang dikonsumsi oleh masyarakat. Teknologi membentuk individu bagaimana cara berpikir, berperilaku di masyarakat, dan teknologi ini tersebut akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak dari abad teknologi ke abad teknologi yang lain. Misalnya, dari masyarakat suku yang belum mengenal huruf menuju masyarakat yang memakai peralatan komunikasi cetak ke masyarakat yang memakai peralatan komunikasi elektronik. Aplikasi determinisme teknologi. Determinisme teknologi itu bisa dilihat dari hadirnya aplikasi transportasi online sebagai bentuk contoh konkret dari implementasi konstruksi sosial teknologi dari media baru, di mana aplikasi transportasi online ini seperti Gojek, Grab, waktu itu ada Gokar yang lain diciptakan sebagai solusi bagi masyarakat untuk mengatasi permasalahan kemacetan jalan dan kebutuhan akan transportasi yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Yang kedua ada teori feminisme. Feminisme berasal dari bahasa Latin femina atau perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an, mengacu pada teori kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan. Sekarang ini banyak yang mendefinisikannya sebagai pembedaan terhadap
hak-hak perempuan yang didasarkan pada kesetaraan perempuan dan laki-laki. Feminisme merupakan paham untuk menyadarkan posisi perempuan yang rendah dalam masyarakat dan keinginan memperbaiki atau mengubah keadaan tersebut. Posisi perempuan selama ini di masyarakat selalu berada di bawah atau di belakang laki-laki. Posisi yang sangat tidak menguntungkan bagi perempuan untuk mengembangkan dirinya. Feminisme ini menjadi bergerak bagi perubahan posisi perempuan di masyarakat. Lahirnya gerakan feminisme dipelopori oleh kaum perempuan yang terbagi menjadi dua gelombang, dan pada masing-masing gelombang ini memiliki perkembangan yang sangat pesat. Pada gelombang pertama, perkenalan istilah feminisme. Menurut Rizert, kata feminisme ini sendiri pertama kali dikreasikan oleh aktivis sosialis utopis yaitu Charles Fourier pada 1837. Kemudian pergerakan yang berpusat di Eropa ini pindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak adanya publikasi buku yang berjudul The Subjection of Woman pada tahun 1869. Karya Johann Stuart Mill, dan perjuangan ini menandai kelahiran gerakan feminisme pada gelombang yang pertama. Gerakan ini sangat diperlukan pada saat itu karena banyak terjadi pemasukan dan pengekangan akan hak-hak perempuan. Selain itu, sejarah dunia juga menunjukkan bahwa secara universal perempuan ini merasa dirugikan dalam semua bidang dan dinomorduakan oleh kaum laki-laki atau maskulin, terutama dalam masyarakat yang patriarki. Sedangkan teori feminisme adalah sistem ide yang digeneralisasikan meliputi banyak hal tentang kehidupan sosial dan pengalaman pada wanita yang dikembangkan dari suatu perspektif yang berpusat pada wanita di dalam dua cara. Pertama, titik tolak semua adalah situasi dan pengalaman wanita dan dalam masyarakat. Yang kedua, teori tersebut berusaha melukiskan dunia sosial dari posisi khas yang menguntungkan wanita. Sehingga ciri-ciri feminisme yang pertama, menyadari adanya perbedaan atau ketidakadilan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga ada laki-laki dianggap kaum yang lebih mementingkan dirinya. Dan yang keempat, gerakannya didominasi oleh wanita. Aplikasi teori feminisme yang dijunjung di kehidupan sehari-hari bisa dilihat. Yang pertama, pada konsumsi produk-produk maupun kebudayaan yang dihasilkan oleh perempuan. Gerakan feminisme ini mendukung kaum perempuan untuk berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, tanpa adanya pembatasan maupun penindasan. Misalkan dalam bidang politik, yang paling nyata bahwa perempuan mampu menjadi kepala daerah, seperti di daerah saya di Kabupaten Bogor, bupati diduduki oleh seorang wanita yang bernama Bupati Ade Yasin. Yang kedua, memberi ruang yang luas bagi perempuan. Memberikan ruang yang luas bagi perempuan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti memberikan kesempatan perempuan duduk di angkutan umum saat kondisi bangku penuh, terutama untuk perempuan lanjut usia, penyandang cacat, dan perempuan hamil. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.